Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan komunikasi pemasaran dengan komunikasi lainnya. Yang pertama yaitu ada perbedaan komunikasi bisnis dan komunikasi pemasaran. Komunikasi bisnis yaitu proses pertukaran informasi untuk tujuan komersil atau bisnis, maka beda lagi dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan penghubung antar pengirim dan penerima informasi yang nantinya penerima diharapkan dapat mengubah pemikiran dan pilihannya. Pada segi tujuan atau tugasnya, komunikasi pemasaran bertugas menanamkan merek dalam ingatan calon konsumen, serta menciptakan sebuah citra tertentu yang tentunya baik terikat suatu produk yang sedang dijual. Yang kedua yaitu perbedaan komunikasi pemasaran jasa dengan komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi. Komunikasi pemasaran adalah usaha perusahaan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk atau merek yang sedang dijual. Dengan kata lain, komunikasi pemasaran merupakan suara dari merek dan dapat membangun dialog dan hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran yang terintegrasi atau IMC merupakan suatu strategi di mana perusahaan menentukan dan mengintegrasikan berbagai jenis bauran komunikasi pemasaran yang terdiri dari advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct and online marketing untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan kembali konsumen, memperkuat sikap dan persepsi konsumen, dan berinteraksi dengan konsumen akhir maupun konsumen bisnis. Namun, untuk menerapkan berbagai jenis bauran komunikasi tersebut, perusahaan jasa memiliki strategi yang berbeda dengan perusahaan manufaktur karena sifat-sifat yang melekat pada jasa yakni perishability, heterogeneity, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada perbedaan pemasaran eksternal, internal dengan pemasaran interaktif. Eksternal menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempersiapkan jasa, menetapkan harga, melakukan distribusi, pemasaran, dan menikmati jasa yang layak kepada para konsumen. Bila itu dapat dilakukan dengan baik, maka konsumen akan memiliki hubungan batin dengan perusahaan sehingga jangka panjang dapat terjamin. Internal menjelaskan pekerjaan yang diemban oleh perusahaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya agar para karyawan tertarik untuk turut memberikan kontribusi maksimal dalam memasarkan layanan kepada konsumen dengan baik. Kunci keberhasilan pemasaran internal terletak pada faktor pengelolaan sumber daya manusia memberikan layanan. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus memiliki kompetensi inti dalam aspek sumber daya manusianya. Sedangkan pemasaran interaktif menggambarkan keahlian pegawai dalam melayani pelanggannya. Diharapkan setiap karyawan yang loyal, bermotivasi tinggi, dan diberdayakan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap konsumen dan calon konsumen sesuai dengan janji-janji pelayanan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Pada tahap ini, pemasaran interaktif inilah kontak yang terjadi antara karyawan dan konsumennya. Pada saat karyawan perusahaan memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kualitas layanannya dan memperoleh peluang untuk mengembangkan kualitas layanannya kepada para konsumen. Dengan mengembangkan kualitas tersebut akan membuat konsumen merasa bahwa mereka penting dan memperoleh perlakuan khusus atau individual. Sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang perbedaan komunikasi pemasaran dengan komunikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.